Mohon izin Bapak, mohon izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama berkumpul. Tanpa salawat kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya hormati Bapak Sampai di satu Citarum Selatan, pasangan SPDMPD, yang saya hormati perwakilan orang tua Bapak Sujito, yang saya hormati tokoh pendidikan yang juga sudah disegani Busi Dami, terima kasih Busi, Ibu Guru Bu Yeni, serta anak-anakku Megan dan juga Rahmat Saiful. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Insya Allah pada hari ini sengaja Bapak Ibu dan anak-anakku diundang untuk kita bersama-sama berbicara dan juga istilahnya kita mau melihat aset-aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita, ya, dan juga lingkungan sekolah kita yang bisa nanti kita kembangkan untuk kegiatan pembelajaran anak-anak kita. Maka dari itu saya meminta perwakilan-perwakilan 7 tokoh ini, 7 ini untuk memberikan masukan kira-kira apa sih yang bisa dijadikan aset untuk sekolah kita untuk berkembang. Adapun beberapa aset itu, yang pertama yaitu manusia. Manusia ini seperti apa? Seperti itu unsur manusia. Yang kedua, aset sosial, keadaan lingkungannya seperti apa. Yang ketiga, finansial, aset seperti apa dari segi finansial. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan itu baik itu masyarakatnya dan lainnya. Yang kelima, yaitu dari fisik. Dari fisik itu apa yang dimiliki sekolah maupun luar lingkungan seperti kecamatan, taman dan yang lainnya. Selanjutnya politik, bagaimana keadaan politik di sekolah maupun lingkungan sekolah, apakah mendukung dan yang lainnya. Yang kedelapan, bagaimana aset dari agama dan budaya. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Nanti saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan anakku sekalian, kira-kira 7 aset ini yang dimiliki oleh sekolah kita apa saja? Mungkin pendapat dari Bapak dan Ibu semuanya dan juga anak-anakku semuanya. Nanti seperti itu. Mungkin diawali mungkin dari Bapak, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Bapak? Dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang hormati masyarakat, para murid, serta siswa yang mewakili dari 1.319 siswa. Barangkali yang perlu saya sampaikan yang pertama, ucapan terima kasih. Di ruangan ini kita akan diskusi tentang aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Sebagai gambaran bahwa tadi itu aset yang akan kita analisis, apakah aset-aset itu sudah ada kontribusinya belum terhadap pembelajaran yang berada di sekolah kita. Secara geografis, sekolah kita sangat strategis karena dekat dengan jalan raya, kemudian dekat dengan kota. Ini salah satu aset yang berbentuk fisik, sehingga alhamdulillah gedungnya pun dibangun berbeda dengan sekolah yang lain. Barangkali tadinya sebagai pilot project yang merupakan aset fisik kita berupa gedung. Nah, dari sisi gedung, sekolah kita mempunyai ruangan yang cukup untuk 33 ruangan belajar yang terdiri dari 3 lantai dan ditambah dengan ruang khusus, yaitu ada ruang guru, platform, ada ruang PP, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, serta ruang-ruang lain sebagai ruang pendukung dari ruang belajar. Ini hasil kita sudah cukup bagus, bisa dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang berikutnya berupa lahan yang luas. Lahan yang luas, barangkali ini salah satu sekolah yang luas di Kabupaten Bekasi karena luasnya lebih dari 13.000 meter persegi yang mestinya bisa dibangun untuk 2 sekolah. Tapi di sini kita untuk 1 sekolah, sehingga kita dari lahan yang luas itu ada lapangan yang bisa dipakai untuk upacara sekaligus lapangan olahraga.
kemudian ruang-ruang terbuka hijau yang lainnya bisa dimanfaatkan juga untuk sumber dan tempat belajar. Jadi Bapak Ibu guru, saya lihat beberapa mata pelajaran itu menggunakan lingkungan ruang sekolah seperti di saung, di teras masjid, di ruang parkir maupun di bawah pohon. Anak-anak diajak ke tempat-tempat itu, barangkali kalau di atas di ruang itu jenuh bisa dibawa ke lingkungan sekolah. Bawah, kalau di belakang juga ada saung atau di antara pepohonan yang rindang itu udara segar, pemandangannya sejuk. Mudah-mudahan anak belajar tidak ngantuk kalau di bawah lingkungan yang terbuka seperti itu. Ini sudah dua lingkungan yang dua aset yang kita miliki yang begitu mendukung. Yang keduanya tidak kalah pentingnya adalah faktor daya dukung dari listrik. Listrik kita itu cukup luar biasa karena satu gardu untuk satu sekolah. Mungkin berapapun kebutuhan listrik sekolah tercukupi tanpa harus lag atau down listrik kita. Dan alhamdulillah listrik juga bisa dipakai untuk kegiatan pendukung belajar, diantaranya untuk menghidupkan AC atau kipas angin. Kemudian seandainya Bapak Ibu menggunakan proyektor di dalam kelas atau menggunakan sound di dalam kelas yang sudah tersedia di setiap kelas itu bisa dimanfaatkan. Dan insya Allah listrik kuat. Dengan ada listrik yang kuat itu akan mendukung terselenggaranya air bersih yang cukup dengan sumur yang ada dengan daya listrik yang kuat memancarkan air dan bisa didistribusikan ke semua titik-titik yang membutuhkan sampai ke belakang juga bisa. Aset yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya atau aset manusianya. Alhamdulillah guru-gurunya ya walaupun belum 100% ASN ini tapi sudah ya, hampir 60% alhamdulillah yang ada. Kemudian dengan dedikasi yang tinggi alhamdulillah menghasilkan siswa-siswi yang membanggakan. Akhir-akhir ini teman-teman kalian bisa mewakili Kabupaten Bekasi untuk OSN IPS tingkat Jawa Barat. Ini salah satu aset karena siswa sendiri dalam bimbingan guru, berarti kedua-duanya alhamdulillah sangat mendukung. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya dari guru-guru melahirkan disiplin. Disiplin itu menjadikan siswa-siswa sumber daya atau aset yang baik. Dengan disiplin guru yang baik, disiplin anak baik, kita menjadi disiplin sekolah yang baik. Itu dari sisi guru dan siswa. Nah kemudian kekurangan atau kelemahan kita yang lain adalah dari ketersediaan meja kursi belajar, karena barangkali ini yang setiap tahun kita usulkan, namun misalkan usulan dapat minta 4 paling dapat 2 atau dapat 1. Nah, ini yang menjadikan kekurangan meja kursi di ruang kelas. Meja kursi di ruang kelas itu banyak yang rusak tiap harinya, tiap minggunya, akumulasi menjadi setiap tahun banyak, namun datang 1 tahun paling 1 ruangan, itu pun tidak setiap tahun. Nah, ini beberapa aset yang bisa kita analisis dari lingkungan kita. Yang tidak kalah pentingnya dari lingkungan. Nah, kemudian lingkungan secara geografis sekolah kita dikelilingi dengan ya sebagian penduduk, sebagian tanah kosong, sehingga di belakang suasana ini, namun penduduk juga sangat mendukung ke selenggaranya proses belajar mengajar di sekolah kita. Itu menurut pengamatan saya pribadi dari beberapa aset baik yang berupa fisik maupun non fisik yang mendukung terjadinya pembelajaran yang baik di sekolah kita. Mungkin sementara itu yang saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menjelaskan tadi ada beberapa aset yang kita miliki, terutama dari aset manusia, yaitu guru 60% ASN, guru beredukasi tinggi, SDM yang disiplin, dan juga siswa yang cukup berprestasi. Dan tadi disampaikan juga lingkungan, terdapat ruang terbuka hijau, keseimbangan antara ruang terbuka dan juga pemukiman. Untuk fisik, jalan raya yang cukup luas, daerah perkotaan, gedung yang cukup, listrik yang memadai, dan juga untuk prasarana kelas yang sudah mulai maksimal ya, seperti CCTV dan yang lainnya. Nah, untuk finansial mungkin Bapak bagaimana untuk aset finansial kita? Artinya dari pendanaan apakah dana cukup, dan bagaimana untuk partisipasi warga seperti itu? Oke. Untuk pendanaan kami optimalkan dana yang datang dari pusat, yaitu berupa dana BOS yang setiap tahunnya sebesar 1.190 per anak per tahun. Kemudian ada anggaran pendapatan daerah Kabupaten Bekasi yang berupa DPA. Kita juga menerima itu dan kita optimalkan semaksimal, sehingga tidak ada iuran wajib bulanan bagi masyarakat terhadap sekolah. Kemudian apa peran masyarakat terhadap pembiayaan itu? Ya, tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih juga partisipasi masyarakat di dalam mengembangkan minat dan bakat anak-anaknya yang tergabung dalam ekstrakurikuler, kelompok ekstrakurikuler. Misalkan kelompok ekstrakurikuler basket, futsal, paskibra dan sebagainya. Ketika akan mengikuti perlombaan di luar daerah, itu kan merupakan dana yang tidak sedikit. Ini mereka sudah berpartisipasi sehingga terselenggara kegiatan tersebut dengan baik dan lancar. Jadi keuangan yang kita maksimalkan yaitu anggaran pusat dan anggaran daerah. Kemudian peran serta masyarakat ada dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk memajukan atau mengembangkan minat dan bakat anak-anaknya yang tergabung dalam kelompok ekstrakurikuler. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Pak Sujito selaku orang tua siswa melihat ada aset atau tidak misalnya dalam bidang sosial yang kita, terus mungkin dalam politik maksudnya di sini bagaimana pemerintah di daerah kita apakah sudah seperti sarana kesehatan, apakah dekat atau jauh, mungkin dari Pak Sujito selaku orang tua melihat ada aset di mana? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari orang tua murid, kebetulan anak saya ada di kelas 8 untuk saat ini. Saya melihat pertama dari segi manusianya dulu sebelum saya mendaftarkan anak saya ke sekolah ini. Memang saya lihat dari guru-gurunya, kemudian siswa-siswanya itu berbeda dengan sekolah yang lain. Makanya saya berkeinginan untuk anak saya didaftarkan di sekolah sini. Yang pertama. Yang kedua, dari segi fisik gedung memang dilihat dari SMP Kabupaten Bekasi yang saya lihat di lingkungan sini, inilah SMP yang termegah di dalam luarnya. Kemudian dari segi sarana juga menurut anak saya banyak sarana-sarana yang mendukung untuk mereka mengembangkan diri, potensi-potensi yang ada di dalam lingkungan. Terus untuk segi sarana finansial, itu kata kepala sekolah tadi, kita selaku orang tua murid tidak dikenakan biaya spesial khusus untuk biaya pendidikan. Paling kita ada sedikit sumbangsi untuk kegiatan-kegiatan anak-anak yang memang tidak ada dukungan dari sekolah, dari masyarakat negaranya. Itu kita tetap ajukan untuk dukungan supaya apa? Agar anak-anak kita bisa lebih berprestasi lagi dalam perkembangannya. Terus untuk dari segi tempat strategis memang di sini tidak jauh dari tempat manapun. Makanya ketika siswa tidak diperbolehkan untuk membawa sepeda motor itu sangat-sangat mendukung gitu kan, karena memang di sini sarana transportasinya juga mudah. Terus kedua, anak juga diperbolehkan untuk bawa sepeda dan sarana lapangan parkir sepedanya juga ada, tidak sampai sepedanya tumpukan. Mungkin dari pihak selaku orang tua, saya melihat dari segi aset sekolah seperti itu saja.
Nanti kalau nanti ada penambahan lagi mungkin saya akan menanyakan. Mungkin dari Pak Daman, terima kasih dari Pak Daman ya. Pak Daman selaku juga mungkin tokoh masyarakat sekitar juga ya dari sini dan alumni sini juga. Nah, melihat potensi tadi sudah banyak disampaikan tentang potensi atau aset sekolah. Mungkin dari lingkungan itu bagaimana kegiatan keagamaan dan budaya di sekitar sini, apakah ada aset yang kira-kira akan bisa mendukung untuk kegiatan sekolah mungkin Pak Daman? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan serta masyarakat khususnya terhadap SMP 1 Cikarang Selatan ini untuk menopang daripada kegiatan-kegiatannya ternyata sangat aktif sekali. Misalkan kita ada juga ketika Ramadan itu dari pihak sekolah kemudian masyarakat yang mengadakan buka bersama juga di Museum Iman. Kemudian juga kita juga berbagi saat bulan puasa kemarin juga di depan Bapak Wali Takjil. Kemudian juga yang lainnya terutama untuk menopang dalam segi agama, maka kita sudah 3 tahun yang lalu kerjasama dengan tokoh masyarakat ada kunjungan ke MUI khususnya untuk di wilayah Cikarang Selatan. Selanjutnya juga ada juga kerjasama silaturahmi mungkin dari khususnya untuk yang di Rohis itu diperhatikan silaturahmi ke pesantren, mereka ke sana berbagi dan minta diajarkan tentang surat-surat Al-Quran yang pendek. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Daman menyampaikan bahwa aset yang kita miliki, bahwa kegiatan keagamaan di sekitar lingkungan sekolah berjalan dengan baik dan bahkan bersinergi dengan sekolah juga. Selanjutnya tadi yang MUI yang ikut aktif, berarti politik pun itu masuk ke dalam lembaga tersebut, masuk dalam lembaga politik juga. Bahwa artinya MUI yang ada di kecamatan ini aktif ya Pak, untuk kegiatan istilahnya ikut mensupport lah kalau misalnya ada kegiatan dari kita. Selanjutnya tadi ada pendidikan yang lain pun, salah satunya pesantren pun istilahnya ikut aktif dan juga istilahnya bersinergi dengan sekolah kita seperti itu. Terima kasih Pak Daman. Lalu mungkin selanjutnya Bu Yeni selaku dari guru mungkin bisa menambahkan kira-kira aset apa dari segi sosial, terutama ini yang belum muncul ya, yang bisa Ibu sampaikan kepada kita semua agar kita tahu aset apa sih yang dimiliki sekolah kita. Ya, baik, terima kasih Pak Samuel ya. Dari aset sosial yang kita miliki di SMP 1 Cikarang Selatan adalah di mana satu mungkin di masyarakat kita sudah sangat menjalin ya silaturahmi ya, salah satunya adalah sekolah kita adalah bersinergi dengan ikatan alumni ya, ikatan alumni yang di mana kegiatan alumni tersebut selalu melibatkan kita sebagai alma maternya di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Itu adalah salah satunya. Kemudian sosial lainnya adalah ini juga bahwa sudah ada beberapa ya komunitas-komunitas budaya yang ada di lingkungan sekitar SMPN 1 Cikarang Selatan yang mau melibatkan ataupun mengundang para siswa kita untuk mengisi kegiatan-kegiatan atau acara-acara budaya yang ada di lingkungan Kecamatan Cikarang Selatan khususnya. Nah, dari situ adalah suatu pembuktian bahwa memang di antara kita dengan masyarakat yang ada di sekitar itu sudah bersinergi dan sudah ada komunikasi yang terarah di dalam semua bentuk kegiatan. Siap, terima kasih Bu ini sudah menambahkan tentang sisi sosial ya Bu ya, bahwa misalnya ikatan alumni bersinergi, komunitas-komunitas sudah aktif dengan nah sekarang untuk anak-anakku ya Megan dan juga Rahmat. Nah, kira-kira potensi apa atau aset apa yang dimiliki ya kan, yang sering dilakukan oleh teman-teman dan juga hal-hal di sekolah dan mungkin di luar sekolah melihat ternyata ada taman atau apa. Menurut Rahmat sendiri ada apa di sekolah ini, asetnya apa sih yang wah begitu? Oke, terima kasih Pak Saiful izin menjawab. Menurut saya aset yang menurut saya bagus dan wah di sini adalah mungkin lapangannya yang luas, dan ini kan lapangan juga bisa pakai untuk tadi upacara dan olahraga juga, dan ada peserta juga dengan ring basket dan gawang.
untuk bermain bola. Dan menurut saya juga, yang menurut saya luas itu seperti ada taman yang sudah banyak pepohonan dan juga ada hiasan-hiasan juga. Dan mungkin kegiatan lainnya, atau misalnya semangat anak untuk kegiatan lomba-lomba atau ini bagaimana? menurut saya sih semua kegiatan sangat semangat, Pak. Artinya anak-anaknya semangat ya Semangat, untuk Pak. kegiatan, nah itu merupakan aset juga kan, nanti siswa semangat. Ya. Terus ada lagi mungkin? Izin menambahkan, Pak. Iya. Untuk saya sendiri, saya sangat terkesan dengan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Cikarang Selatan. Belasan ekstrakurikuler tersebut membimbing anak-anak 1.312 siswa di sini untuk mengembangkan minat mereka. Jadi di sini kita dikembangkan untuk jadi pribadi yang lebih berkualitas dan lebih unggul dan bisa meminati bidang masing-masing. Jadi kita bisa berkembang di minat yang kami minati tersebut. Ya, jadi dari segi sosial, ekstrakurikuler di SMP 1 Cikarang Selatan itu semuanya aktif. Seperti dari segi manusia tadi siswanya semangat. Seperti itu. Terus mungkin yang lainnya dari segi politik mungkin Bapak dan Ibu atau semuanya bagaimana sih peran serta pemerintah, apakah itu dari kecamatan atau dari puskesmas atau dari TNI, polisi, asetnya seperti apa, tindakan kepada sekolah, mungkin ada yang mau bercerita mengenai aset tersebut dari Pak Sujito sendiri mungkin? Ya, untuk dari segi politik ya, kebetulan saya mendapat informasi dari kumpulan orang tua murid di sini. Alhamdulillah katanya alumni SMP 1 Cikarang Selatan ini ada yang sudah menduduki menjadi ketua dewan. Nah itu mungkin bisa nanti menjadi aset berharga kalau seandainya kita SMP ini membutuhkan misalkan ya dari segi bangunan atau sarana itu bisa kita lebih mudah kalau sudah kita lewat dewan seperti itu. Mungkin dari situ bisa kita anggarkan. Siap. Jadi dari politik adanya alumni yang masuk dalam anggota DPRD selaku pemangku kebijakan itu merupakan aset untuk kita. Selanjutnya mungkin ada lagi kalau untuk dari sarana, maksudnya dari TNI, polisi, apakah ada kontribusinya untuk menjadi sebuah aset buat kita? Nah, jadi sebenarnya Mungkin untuk aset dari politiknya, dari misalkan dari TNI atau polisi, memang kan sudah ada beberapa kali juga dari pihak-pihak kepolisian ataupun TNI yang mengadakan penyuluhan kepada siswa-siswa kami ya. Di situ mungkin apakah nanti tujuannya adalah tadi untuk pengembangan karakter dan lain-lainnya. Dan kemudian untuk aset politik juga selain pembelajaran materi yang disampaikan di kelas ya mengenai perihal politik, juga siswa-siswi kami juga langsung penerapan di dalam prakteknya, yaitu pada mungkin ini Pak, pemilihan ketua OSIS. Di situ siswa-siswi kami ikut merasakan berpolitik itu seperti apa dan teknisnya bagaimana, sekaligus mereka juga yang merekrut dan menjalankan semua kegiatan. siap. Nah, mungkin ini saya sudah kumpulkan aset semuanya. Saya mungkin satu kali lagi ingin menanyakan program seperti apa sih dari aset ini yang akan yang Bapak, Ibu, dan anak-anakku harapkan. Saya akan membacakan kembali dari segi manusia, guru 60% ASN, guru berdedikasi tinggi, siswa yang cukup berprestasi dan semangat, SDM yang disiplin, dari segi sosial, sinergi ikatan alumni, komunitas yang aktif, ekstrakurikuler sekolah yang aktif. Nah, terus selanjutnya finansial, bos yang memaksimalkan untuk pemenuhan kebutuhan, adanya partisipasi masyarakat di ekskul, dan orang tua siap memberikan sumbangan di bidang-bidang yang tidak bisa dibiayai oleh bos atau belum bisa dibiayai oleh bos. Sedangkan untuk lingkungan terdapat ruang terbuka hijau dan juga keseimbangan antara ruang terbuka dan juga pemukiman penduduk.
fisik, jalan raya, daerah perkotaan, gedung yang cukup, listrik, prasarana yang kelas yang cukup, lapangan sepeda yang luas, dan juga lapangan olahraga yang cukup. Politik tadi adanya dukungan alumni yang masuk ke anggota DPRD, terus TNI dan polisi juga yang ikut partisipasi aktif di dalam kegiatan sekolah, dan juga praktek demokrasi yang sudah diterapkan oleh anak-anak. Agama dan juga budaya, kegiatan keagamaan yang cukup berjalan baik, bersinergi, bahkan tadi sudah juga disampaikan bahwa komunitas budaya juga ikut aktif ya Bu di dalamnya, terus juga MUI yang aktif, dan juga lembaga pendidikan lain seperti pesantren yang cukup untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah ini adalah aset. Saya ingin pertama menanyakan dulu, dari aset yang kita miliki ini, ya kan lingkungan juga. Nah kalau dari siswa, ingin ada program seperti apa sih sekolah kita? Seperti itu, kira-kira. Yang ini seperti apa? Ada kegiatan apa atau apa? Kira-kira dari anak-anakku ini. Kira-kira kegiatan seperti apa? Yang bagaimana gitu? Yang pengennya seperti apa gitu? Belum ada di sini. Yang belum ada dan kayaknya bisa dilakukan dengan aset tadi kayaknya gitu. Kira-kira. Izin menjawab Pak. Kalau menurut saya sendiri itu ada beberapa program yang menurut saya mungkin akan bagus untuk dilaksanakan seperti Market Day. Itu bisa saja dilaksanakan di sekolah. Jadi nanti kita mungkin butuh kontribusi juga dari pihak OSIS untuk menjalankan program tersebut. Kan ada juga nih sarana jalan raya yang luas. Jadi nanti orang-orang bisa menjangkau sekolah kita. Ya bagus, dari aset tadi bisa dikatakan salah satunya karena kita bisa dijangkau, ya kan di masyarakat juga cukup banyak, jadi bisa dengan mengadakan market day seperti itu. Ini ada lagi yang lain? Pengen apa lagi? Sekolah kita pengennya? Siapa? Ya. Saya izin menjawab Pak. Mungkin yang saya ingin ada sekolah ini seperti kayak ada penampilan-penampilan, karena aset di lapangan kita juga kan luas Pak. Jadinya bisa disatukan market day dengan penampilan-penampilan. Ya, jadi ingin ada penampilan dari hasil kreativitas anak-anak yang bisa disatukan dengan market day, bisa seperti pagelaran seperti itu ya. Oke, mungkin sebelum nanti ngasih masukan lagi dari Bu Yeni sendiri, mungkin dari guru, apa sih setelah kita melihat aset, apa sih yang ada di bayangan Bu Yeni ke depannya? Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ternyata ya dari beberapa 7 poin aspek yang kita miliki oleh SMPN 1 Cikarang Selatan ternyata memang sangat banyak ya, dan insya Allah dari aset-aset yang kita punya itu apabila kita memang tentukan dulu poin apa yang ingin dicapai, insya Allah nanti akan tercapai ya. Yang jelas dari masing-masing aset itu harus kita maksimalkan, artinya kita berdayakan aset tersebut dengan maksimal, tentunya juga dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Untuk Bu Yeni sendiri programnya pengen spesifiknya yang membuat seperti apa sih? Ya, kalau saya ingin sekolah kita itu tadi dengan bentuk kreativitas anak yang dimunculkan supaya anak lebih bisa mengeksplor apa yang dia punya. Artinya buat sebuah program yang bisa mengekspor kemampuan Iya. anak. Terima kasih Bu Yeni. Nah dari Pademan, agak majuan baru yang kelihatan. Nah, ini sini Pak Pademan. Nah, ya nggak apa-apa kalian itu juga. Pademan. Nah, Pademan sebagai tokoh nih, tokoh ya di masyarakat. Apa sih kegiatan program sekolah yang menurut Pademan bisa mengena juga ke yang berhubungan juga dengan masyarakat yang diinginkan? Harapan kami mungkin selaku tokoh masyarakat, jadi semua kegiatan yang ada di lingkungan SMP 1 Cikarang Selatan ini diharapkan ke depan tidak hanya memberdayakan hanya intern aja di lingkungan sekolah itu sendiri, maka diharapkan ada juga sumbangsi, ada juga kerjasama dengan masyarakat setempat. Misalkan program ekskul PMR itu sekali-kali berbau dengan masyarakat, mungkin ada pencerahan lah buat masyarakat. Kemudian juga untuk yang lainnya juga ketika ada program agama, diantaranya ada
program maulid atau program yang lainnya yang berhubungan dengan agama, maka memaksimalkan peran serta warga setempat itu, insya Allah nih keberkahan ke depan lebih ada lagi. Mungkin itu dari Pak Darman. Siap, terima kasih Pak Darman. Pada intinya kegiatan dapat langsung melakukan interaksi dengan masyarakat dan langsung istilahnya memberikan sumbangsi langsung ya. Terima kasih Pak Darman. Dan dari Pak Sujito selaku orang tua, kira-kira kegiatan seperti apa, program seperti apa yang diharapkan oleh orang tua ketika sudah melihat aset-aset yang kita miliki tadi? Saya sih berharap sebagai orang tua, kita pengen anak-anak kita itu karakternya berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Kita punya masjid, kita punya sarana yang bagus, mungkin itu bisa dikembangkan ke arah sana agar anak-anak kita satu untuk bidang keagamaannya lebih meningkat dibanding dengan sekolah yang lain. Karena kan kita tahu juga zaman sekarang anak-anak sudah sangat luar biasa untuk kelakuannya. Terus yang kedua, ya kami ingin ke depannya kalau memang ada kegiatan gitu, siswa itu berperan aktif di dalamnya, sehingga biar mereka tuh bisa nanti ke depannya ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka sudah tidak canggung lagi gitu dalam berorganisasi seperti itu. Mungkin itu yang kita inginkan dari program. Ya, berarti Pak Jito, Pak Sujito ini meminta atau misalnya mengharapkan kegiatan yang menumbuhkan karakter terutama dari bidang keagamaan dan juga yang istilahnya kegiatan yang bisa memaksimalkan keaktifan siswa sehingga siswa nanti bisa terjun dalam masyarakat. Nah, Bapak Kepala Sekolah di sini tadi sudah mendengarkan apa sih keinginan-keinginan, harapan-harapan dari anak-anak kita, orang tua dan juga tokoh masyarakat serta ibu guru serta program guru. Nah, dari Bapak sendiri kira-kira setelah mendengar harapan dan juga keinginan program ini, Bapak mempunyai program apa ke depan melihat dari aset yang sudah ada ini? Oke, saya coba untuk merangkum dari harapan-harapan baik dari siswa, guru, orang tua maupun tokoh masyarakat bahwa harapannya ada satu kegiatan yang positif yang bisa merubah karakter siswa, melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat dan tentunya melibatkan siswa. Kita akan coba ramu, nanti kita masukkan pada satu anggaran supaya di tahun anggaran yang akan datang itu ada satu momen, satu kegiatan yang bisa melibatkan semua pihak, yang intinya adalah meningkatkan disiplin, meningkatkan semangat dan karakter siswa. Kita akan coba untuk itu. Namun mungkin dalam waktu dekat juga kita akan coba hanya istilahnya sekedar melibatkan orang tua murid yang tergabung dalam paguyuban, khususnya nanti pada saat pelepasan siswa kelas 9 kita akan coba melibatkan mereka, siswa dan orang tua juga, Bapak Ibu guru, untuk memulai harapan dari siswa dan guru orang tua itu mulai ada kegiatan di situ. Kemudian di tahun depan akan kita coba dari sisi mana yang bisa dianggarkan dari APBD maupun BOS, nanti kita coba melihat harapan-harapan tadi dari siswa maupun guru yang begitu besar ya, harap dari sekolah ini adanya satu kemajuan. Ini kita coba. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah menggali aset-aset yang ternyata banyak sekali dimiliki oleh SMP 1 Cikarang Selatan dan juga lingkungan sekitar, dan itu bisa merupakan menjadi dasar sebagai modal. Karena memang selama ini kita biasanya melakukan suatu program biasanya berbasisnya kekurangan. Kita selalu berfokus pada kurangnya ini. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita mempunyai aset yang banyak yang bisa digunakan untuk mengembangkan kegiatan sekolah kita. Dan insya Allah Bapak Kepala Sekolah tadi dalam kebijakan tadi sudah mendukung katanya. Insya Allah akan mengakomodasi seluruh program yang diharapkan oleh orang tua, siswa, guru maupun tokoh masyarakat. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat direalisasikan di dalam kegiatan pembelajaran tahun ajaran baru ya Pak ya, didapat di program. Terima kasih. Mungkin ada lagi tambahan Bapak, Ibu atau anak-anak semua? Tidak ada? Kalau dari saya sudah cukup karena masih ada agenda yang lain. Ya Bapak terima kasih sekali waktunya. Iya, Bapak terima kasih sekali waktunya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dapat itu minumnya ya. Ntar ya Pak Dong. Ini. Bapak silakan Bapak. Bu Ini Yen. masuk tuh. Ya. Ya, izin. Minum, minum, minum. Yang ternyata itu yang lain silakan.